Semengerikan ini tinggal di sebuah kontrakan yang tanahnya bekas tempat penimbunan mayat. Waktu itu saya udah mules banget gitu ya bang. Saya juga mau sekalian mau bersih-bersih. Sebelum mandi itu ya saya sempat pup dulu bang. Saya sambil pup, ini kayaknya ada yang gak beres nih di atas. Emang perasaan udah gak enak banget. Akhirnya saya berani nih bang, saya ngedangak. Itu bener-bener dia emang bener-bener mukanya ngadep saya bang. Itu tuh kayak nenek-nenek bang, kayak nenek-nenek, rambutnya putih nih, ya kan? Dan emang mukanya juga putih bang. Biasalah bang kalau orang pindahan gitu kan, pindahan, belum lama juga kita pindahan. Saya pikir masalah saya berhenti di situ nih bang. Anak saya yang waktu saya cerita nangis nggak berhenti itu meninggal bang. Halo Sobun, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Kalian punya pengalaman seperti ini nggak? Punya anak atau punya saudara yang diganggu oleh makhluk halus sampai meninggal dunia? Karena di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang kejadian mistisnya punya anak yang diganggu sampai meninggal dunia. Dan langsung aja kita gas kenalan. Abang! Siap. Kenalan dulu, namanya siapa? Adit bang. Adit, Iya. Bang Adit ya? Siap. Dari mana nih? Dari Pondok Aren bang, Tangerang Oh. Selatan. Langsung ke sini apa dari mana? Iya, langsung dari rumah temen dulu di Cikupa. Cikupa, Iya. jauh amat. Sama siapa tadi ke sini? Sama temen bang. Oh gitu. Iya. Nah, kita pesan minum dulu ya. Siap. Bang, nah Bang, kita punya menu sajian Jalan Buntu nih. Abang mau minum apa? Mumpung habis hujan nih, anget-anget enak. Kayaknya kopi hitam nyipelet mantap nih. Nah, kalau saya air putih ya. Oke. Makasih. Iya. Bang Adit, Siap. kan tadi saya sempet ngobrol sedikit sama produser kita nih. Katanya Bang Adit ini tinggal di kontrakan. Nah, emang dapat kontrakannya itu dari mana? Saya nyari bang sendiri bang. Oh, nyari Muter-muter. sendiri. Iya. Oh. Nah, emang sebelumnya warga sekitar atau tetangga sebelah-sebelahnya itu nggak ngasih tahu nih soal kontrakan ini? Nah itu dia bang. Justru saya taunya setelah kita mau pindah bang. Oh. Baru mereka cerita. Nah, Begitu. selama abang tinggal di kontrakan nih, gangguan paling serem apa nih yang abang alamin di situ? Waktu itu saya kan lagi BAB bang. Serius? Lagi BAB. Nah jadi kan kamar mandi saya tuh di atas itu ada fiber bening itu bang. Jadi kalau siang Buat cahaya ya? Iya. Jadi agak terang kan kontrakan. Nah waktu pulang kerja itu sekitar jam 8-an. Malam? Saya malam bang. Saya mau buang air lah bang, sekalian mandi lah karena saya udah buka baju semua kan udah telanjang bulat dah bang, gitu kan. Nah, udah gitu, kok setelah saya nongkrong gitu bang ya, kok perasaan saya nggak enak gitu kan. Cuma saya penasaran kan, perasaan nggak enak. Saya coba ngelihat ke atas nih bang, saya ngedangak nih, saya lihat ngedangak, saya bilang, ada sosok nenek-nenek tuh bang. Itu saya nggak pikir panjang lagi bang, itu saya langsung kabur bang. Itu saya kabur, ya lupa cebok saya juga di situ. Serius? Iya bang. Oke bang, tahan dulu ya. Siap, Kita bang. lanjut setelah minumannya datang, oke? Oke bang. Nah, buat Sobat Buntu nih yang penasaran banget dengan ceritanya Bang Adit, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Bang, nah Bang, kopinya sudah datang. Langsung aja dicobain. Wah mantap nih. Makasih Mbak ya. Makasih mbak. Sama-sama. Boleh langsung bang ya? Silakan. Mantap. Gimana? Enak? Mantap bang. Siap. Kita lanjut ya. Boleh bang. Soalnya penasaran banget nih. Aha. Tadi sampai nggak cebok segala nih. Iya, Bang. Tapi saya pengen tahu nih, emang awal mula ceritanya bisa ke kontrakan itu kapan nih awal mulanya? Jadi awal mulanya gini bang.
waktu itu tahun 2013 saya sama istri itu ceritanya mau mutusin buat mandiri bang. Kita mau waktu itu kan saya tinggal sama mertua ya bang, sama ibunya, orang tuanya istri. Nah di situ saya ngobrol lah sama istri, kita mau mandiri gitu bang. Saya bilang, Bun, kita ngontrak yuk gitu kan. Ya sayang gitu kan, ini ada kamar kosong gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa lah, biar kita mandiri. Nah habis itu kan kita coba izin dulu bang sama orang tuanya istri gitu kan. Ya waktu itu istri bilang, coba ya kamu ngomong. Ya saya coba ngomong, walaupun sebenarnya agak gimana ya bang, mereka nggak setuju. Karena kan bahasa Umi sama Abi itu orang tua istri gitu bang ya, almarhum. Dia tuh maksudnya ada kamar kosong gitu, ngapain lu pakai ngontrak gitu kan, bayar lagi, biaya lagi. Ya saya bilang saya mau mandiri gitu, maksudnya kita minta ridonya aja gitu, biar bisa mandiri gitu kan. Dan akhirnya mertua nyetujuin tuh bang, tujuin ya yang penting nanti lu bahagia dah gitu, sering-sering main gitu, tengokin kemari, jangan sampai kagak gitu bahasanya kan. Ya waktu itu akhirnya saya cobalah bang, sambil cari-cari kan bang, saya cari-cari kontrakan. Tapi sih kalau dibilang nyari, nggak nyari banget ya, karena kan memang saya kerja gitu. Nah pulang kerja lewat, dari situ memang ada tulisannya sih kontrakan gitu, terus ada tanda panah gitu kan bang ya. Cuma belum mau lihat kan, berapa kali lewat, akhirnya penasaran gitu kan. Sempet nanya juga sih, sempet nanya orang yang di gang itu ada kontrakan ya gitu kan. Ada di dalam gitu, baru gitu, tiga pintu gitu. Cuma oh ya udah, nah, saya pulang, saya ngomong sama istri bang, Bun, di sana ada kontrakan tuh bun, di daerah Tangerang Selatan lah gitu kan, tempat saya lalu lalang lewat pulang kerja gitu. Dia bilang, yaudah cari waktu, kapan kamu libur, yuk kita lihat gitu. Cuma belum lihat juga kan bang, kita lewat, saya balik, terus seperti biasa lagi, pulang kerja lagi, saya coba dulu sendiri tuh bang, karena saya penasaran gitu kan. Saya ngelihat ke situ, saya masuk, nggak masuk sih, maksudnya saya dekat ke situ, saya cuma tanya pada saat itu, kebetulan, Mas maaf, yang punya kontrakan mana ya gitu. Oh yang punya kontrakan rumahnya jauh gitu kan, ini ada yang megang kunci kalau mau lihat gitu kan. Saya bilang mau lihat nanti aja sama istri, saya bilang ada nomor nggak yang bisa saya hubungin, saya bilang gitu kan bang. Ya dia kasih tuh, tapi waktu itu saya belum lihat bang, belum mau lihat kan. Nah, akhirnya saya balik, saya ngomong nih bang sama istri, Bun, itu saya udah lihat bun, kayaknya bangunan baru gitu kan, nomornya saya juga udah pegang. Udah kapan mau lihat? Yaudah kita coba hubungin yang punya kontrakan dulu kan. Dan akhirnya waktu itu kita janjian itu sekitar hari Minggu bang, pas saya libur. Itu jam mungkin habis asar kali ya bang. Habis asar saya sama istri ke situ, udah janjian nih sama yang punya kontrakan nih. Saya ke situ, ketemu, ngobrol sama yang punya kontrakan. Biasa deh bang, ya, yuk lihat isinya. Istri juga penasaran kan, mau ngeliat isinya di dalam gitu kan. Pas dibuka gitu kan, bangunannya sih bagus gitu kan. Kalau kontrakan itu kontrakan petakan ya bang. Jadi ada 1, 2, 3 gitu bang. Nah 3 itu udah sama kamar mandi bang. Udah sama kamar mandi. Nah di situ yang bikin tertarik istri saya itu pada saat itu karena ada wastafelnya bang. Saya nggak tahu deh tuh, perempuan kok demen banget dah ada kayak gitu. Pokoknya dia nggak mikir panjang. Dan kebetulan memang harganya pada saat itu lebih mahal sedikit dibanding yang di depan yang lebih kecil. Tapi nggak ada wastafelnya bang. Kalau yang ada wastafelnya pada saat itu 450 bangunan baru. Nah yang di depan saya itu cuma 350. Cuma setelah udah lihat, istri juga kayaknya, iya saya juga nggak tahu dia tertarik karena posisi ada wastafel begitu, dia kayak tertarik gitu.
kita belum mutusin kapan tuh. Ya nanti kita pikir-pikir dulu, karena kita harus pamitan sama orang tua juga kan, sama mertua juga. Setelah kita balik, waktu itu saya juga pamitan lah. Akhirnya saya ngomong juga sama almarhum Umi, sama almarhum Abi juga. Saya bilang, Umi, Abi, saya izin, saya udah dapat kontrakan gitu. Saya sama Munah gitu, bahasa itu kan, bahasa itu nama istri saya itu bang. Oh, oke. Ya kan? Maimunah ya? Maimunah namanya. Panggilan nama keren Meme gitu. Tapi nama aslinya Maimunah. Maaf ya. Iya nggak apa-apa bang. Namanya orang pribumi gitu bang. Iya. Dia. Turunan Chinese? Enggak sih. Orang Betawi Meme? asli. Orang Betawi gitu. Cuma ya mungkin karena matanya sipit-sipit kali bang. Jadi sosok Meme gitu. Ya udah gitu. Oke. Kita izin tuh bang, saya izin ya. Walaupun sebenarnya sih mertua itu agak berat, beratnya karena kan emang sayang bang. Itu kan kalau ada kamar satu itu nggak dipakai itu sayang banget gitu kan. Tapi kita harus belajar mandiri gitu kan. Maksudnya jangan pengen belajar, coba yuk kita cari pengalaman sendiri gitu. Jangan dikit-dikit apa orang tua gitu. Ya akhirnya kita telepon yang punya kontrakan. Waktu itu kita ambil waktu pindahan itu, kalau nggak salah itu hari Minggu bang. Hari Minggu lah, pokoknya kita ketemu Minggu lah. Karena ngikutin saya libur kan bang. Oke. Minggu itu kita pindah jam 9 pagi. 9 pagi dan kebetulan waktu itu ikut semua tuh. Ibu mertua, bapak mertua, sama nyainya. Ada istilah tuh bang, apa neneknya bini, okay. Ya kan? Ikut situ pengen tahu. Emang dia sama cucu kesayangan anak bontot bang. Oke. Gitu kan. Kayak gitu, kita pindahan semua. Kira pas udah malam, ya namanya orang pindahan itu masih berantakan bang. Yang pastinya kan capek banget kan. Dan tapi memang nggak terlalu padat banget karena kita banyak belum beli barang bang. Gitu. Udah yang penting rapi dulu, bersih dulu. Akhirnya mertua, nyai itu pada pulang. Itu kalau nggak salah itu habis sholat isya dah. Okay. Habis sholat isya. Karena kan emang almarhum Uminya itu, Umi sama almarhum Abi itu Pak Haji sama Ustazah dah. Jadi habis sholat isya dia pulang. Udah, ya kita berjalan seperti biasanya aja sih bang, kayak orang tinggal gitu kan. 1, 2, 3 hari, 4 hari, sampai waktu itu ada kejadian di suatu malam bang. Itu mungkin umur kontrak saya itu baru sekitar 1 mingguan bang. Oke. 1 mingguan. Dan kebetulan istri saya masuk pagi. Karena kan istri saya SPG bang. Jadi dia sip-sipan. Kadang pagi pulang sore. Kalau siang ya malam jam 8 gitu kan. Terus kalau ada middle gitu pulang agak jam 7 gitu kan. Cuma kalau saya kan pagi pulang sore terus bang. Waktu itu ada kejadian, itu pada saat malam kita mau istirahat bang, itu 1 minggu setelah kita pindahan bang ya. Jam berapa tuh? Itu kejadiannya saya inget banget, abis saya main PS bang, itu sekitar jam 11 bang. Jam 11. Dan kebetulan memang abis main PS itu saya tidur bang. Saya tidur, tiba-tiba dibangunin sama bini. Dia bilang gini, jangan lebay, kata dia gitu. Saya bilang, apaan sih gitu kan. Ya, lebay amat. Apaan sih bun, gitu kan. Iya pura-pura gitu. Saya bilang, kamu kenapa sih? Saya kan tidur di depan bang, karena kan kontrakan itu 3 petak bang, 1, 2, 3. Nah yang di tengah itu, yang kedua itu ruang utama bang, kasur buat anak sama bini gitu. Nah saya sering tidur di depan, pakai kasur lipat gitu bang. Di ruang tamu? Di ruang tamu. Bukan gitu. Di teras kan? Bukan. Terus saya dinyamukin bang. Nah saya kan bingung dong. Saya bilang, kamu kenapa sih? Terus dia bilang, kita nih saling tatap nih bang. Pokoknya mesra banget dah, saling tatap. Padahal dia ketakutan, saya juga sebenarnya tanda tanya bang. Ini ada apaan sih gitu? Kamu kenapa sih? Kamu sumpah. Kamu tadi ke dalam nggak? Ngomong nggak? Saya dari tadi di sini. Saya memang dari dulu kan gitu bang. Maksudnya
bahasa saya gitu kan, sama bini juga. Nggak aku kalau lagi kesel doang gua gitu. Kalau lagi kesel, kalau enggak mah saya juga gitu. Nggak aku gitu, kalau saya nggak aku. Udah gitu akhirnya dia bengong bang gitu selalu. Kenapa? Tadi aku denger kamu ngomong di samping aku. Kasian ya, kamu kecapean ya. Saya sampai sumpah bang, demi Allah saya nggak ngomong kayak begitu dan saya nggak ke situ, nggak ke dalam. Begitu sama-sama bengong nih. Kira kalau nggak salah itu, ya jujur bang sebenarnya mah saya takut, dia juga takut. Cuma kalau kita saling tunjukin takut, nanti malah nggak ada yang tidur bang. Itu sekitar jam 2 kita baru bisa tidur. Nah saya sempat kesiangan tuh bang jam 8 bangun, istri jam 7 udah bangun bang. Nah besoknya juga akhirnya kita sama-sama nggak ngebahas kejadian malam itu bang, karena mungkin gimana ya, sayanya takut dan dianya juga takut gitu. Berjalan, iya kita anggap pada saat malam itu ya udahlah, istri saya juga nggak mau bahas, saya juga nggak mau bahas kan. Ya udah, berjalannya waktu nih bang, itu mungkin sekitar pokoknya jaraknya itu nggak terlalu jauh gitu bang, nggak terlalu jauh dari kejadian-kejadian itu. Waktu itu temen lama saya bang, dia telepon saya, halo bro, lu tinggal di mana sekarang? Oh pindah di sini. Abang mau main, kata dia begitu. Saya sebut aja nih bang, namanya Bang Inet, tukang sablon. Iya, dia telepon saya. Lu di mana Dit? Gitu kan? Ini bang, saya di sini bang, tinggal di sini. Yaudah gua mampir ya. Karena kebetulan waktu itu saya nikah dia nggak datang bang. Jadi kayak mau silaturahmi terus kayak selamat ya, begitu sorry abang nggak bisa datang gitu. Karena emang dia lebih tua kan bang. Jadi waktu itu sekitar jam setengah 9 sampai jam 9 malam bang, dia datang. Di mana? Saya keluar nih bang, keluar lorong karena kontrakan itu ada pada depan begini bang. Jadi saya keluar dulu begini. Nah itu parkir motor kan di depan situ, bisa sih dia masuk, cuman keluar lagi ribet gitu kan. Karena dia cuma sekedar mau main doang. Weh bang, ya sudah salaman begitu. Silakan masuk nih bang. Pas masuk udah ke pintu, cuman si Bang Inet ini nggak mau masuk, jadi di pintu aja. Dia sambil begini aja bang, ngeliatin gini kayak. Saya maksudnya kan saya nggak paham juga nih, maksudnya ini kenapa gitu kan. Dia bilang gini, lu ngapa di sini? Kata dia gitu. Lu udah lama di sini? Baru bang, 2 minggu juga belum ada kali gitu kan pikiran saya pada saat itu. Nah dia sempat ngomong gini bang, ini lu pindah dah, bahasa dia begitu. Emang kenapa bang? Kagak bagus di sini. Karena kan emang di seberang kita itu kebun bang, kebun kosong gitu kan. Masih banyak pohon pisang, pohon bambu gitu kan. Saya penasaran dong bang, kenapa sih bang? Bahasa dia juga kayak orang gak nyaman bang. Dia datang itu kayak pengen buru-buru balik aja gitu kan. Saya bilang kenapa sih bang gitu. Bahasa dia ngomong, gue ngeliat pocong gitu. Di mana? Itu di pohon pisang. Ya jujur bang, emang saya emang nggak ngeliat gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa kan. Saya cuma, sambil jalan, oke, gue nggak bisa lama sambil dia ngamplopin saya nih bang. Karena dia nggak bisa datang waktu saya nikahan kan. Udah balik dari situ kan, saya sempat mikir, bini saya keluar bilang, kenapa Bang Inet buru-buru gitu kan? Dia nggak nyaman kali karena ngelihat katanya ada pocong bun di pohon pisang. Ya kita sih sama-sama, karena sama-sama takut nggak mau bahas tuh bang. Ya udah kita sholat isya bang. Kita sholat isya karena juga besok kita juga masih ada aktivitas bang. Kita harus kerja lagi. Udah kita putusin tidur nih bang. Tidur. Ya besok karena istri saya juga kan kerja lagi gitu bang. Nah besokannya itu saya pulang kerja dan istri katanya lembur nih bang. Jam berapa tuh? Lembur, istri lembur itu dia pulang sekitar jam 10, jam 11 bang. Mungkin lebih tepatnya dia dari tempat kerja itu jam 10, mungkin jam 11 lah bang dia sampai rumah. Sampai rumah, nah itu pas di rumah itu
kita udah mandi bersih-bersih gitu, terus ini bang, tiba-tiba anak nangis nih bang, anak nangisnya juga tiba-tiba gitu kan, kejer gitu kan. Terus ya udah, pertama digendong bundanya gitu kan, digendong istri saya. Cuma memang kan saya pernah dengar gitu bang, kalau anak nangis nggak ada air matanya, itu katanya mah kesambet atau apa begitu ya. Cuma saya memang pada saat itu pada saat anak nangis kejer, saya cuma ngeliatin matanya gitu bang. Maksudnya ini keluar air mata nggak ya? Keluar air mata nggak ya? Enggak ini gitu kan. Akhirnya saya coba, yaudah yuk coba saya yang sambil sholawatan lah bang. Saya gendongin ini anak saya nih. Sambil sholawatan, saya gendongin. Oh nggak berhenti-berhenti gitu kan. Akhirnya waktu itu saya bilang gini, Bun, ini kamu pegang dulu. Saya mau sholat. Saya ingat banget, akhirnya saya sholat Isya. Karena masih, kalau nggak salah itu sekitar jam 11:30 lah bang. Saya sholat Isya, saya lanjut nih bang, saya yasinan. Baca yang bisa saya baca, ya kan. Saya yasinan, saya baca ayat kursi dan lain-lain. Kok anak saya nangisnya makin kejer gitu kan, makin kejer, makin kenceng. Terus berhenti sebentar, dia nangis lagi. Akhirnya saya juga sama bini nih bingung gitu kan. Coba saya gendong lagi, gantian deh bini yang yang ngaji gitu kan. Itu kalau nggak salah bang, itu menjelang subuh. Karena nggak lama anak saya tidur itu, kenapa saya bisa bilang gitu? Itu azan subuh bang. Itu anak saya baru bisa tidur gitu kan. Nah paginya bang, karena kita sama-sama kurang tidur nih, saya anterin anak dulu lah ke mertua gitu kan bang. Saya sama istri, karena posisi istri juga ngantuk banget. Karena saya kan tetap masuk pagi ya bang. Istri kan masih bisa tukeran shift sama temennya kan. Nah akhirnya dia masuk siang lah bang. Kita ke rumah mertua, titipin si Dede. Kita cerita nih bang. Cerita ada kejadian Dede nangis begitu kan berjam-jam gitu kan, terus nggak ada air mata gitu. Nah kalau Umi mah almarhum ngasih taunya katanya diiketin itu bang pakai peniti bangle sama bawang putih kalau nggak salah dah, itu di bantalnya atau di ininya nih bang, di baju yang dipakai, di bajunya guritanya atau apa gitu bang ya. Bangle itu apa? Iya itu kayak jahe kali bang, begitu saya juga nggak tahu bang itu. Iya. Kayak gitu. Ya udah titipin, saya langsung berangkat kerja bang. Karena emang juga saya kurang tidur, emang udah capek banget gitu kan di kerjaan, rasanya pengen buru-buru balik dah, pengen cepet sampai rumah gitu, udah ngantuk banget bang saya. Nah waktu itu sekitar jam 5 biasa saya balik, kan posisi istri kan masuk siang tuh bang, karena dia kurang tidur kan. Istri itu kalau nggak salah pulang jam 11, nah saya balik tuh jam 5. Emang udah capek banget saya, udah bener-bener kurang tidur, terus kayaknya keadaan juga diganggu terus gitu kan, kondisi bikin gak nyaman banget. Tapi waktu itu saya udah gak mikirin apa-apa, saya buru-buru balik, saya mandi. Terus saya coba rebahan nih bang. Rebahan. Itu mungkin dapat kali sekitar berapa jam saya tidur. Istri saya ngetok pintu kan. Biasa dia udah pulang kerja bang. Udah pulang kerja. Dia bawa anak saya kan. Udah. Istri saya gantian, saya temenin anak saya, istri saya mau bersih-bersih gitu. Itu seperti yang dibilangin sama ibu mertua waktu itu kan, suruh pasangin itu, kita coba pasangin itu bang. Pasangin itu sambil ya sholat dulu gitu kan. Ya baca yang bisa dibaca lah bang. Udah gitu, udah capek banget. Istri waktu itu mungkin karena dia juga kurang tidur kan bang, dia capek juga. Nah kebetulan saya udah tidur nih, udah tidur duluan kan, karena saya pulangnya jam 5 kan, istri saya jam 11. Itu sekitar jam 1-an, saya dengar di sebelah saya, di pintu kontrakan nomor 1 itu kayak orang lagi nyeduh teh gitu bang, atau kopi gitu, karena bunyi kan kerinting gitu kan. Ya saya sih nggak berpikir apa-apa bang, karena saya tahu di situ ada Mbak Imah gitu, yang dia sendiri di situ kan. Jadi saya nggak berpikir apa-apa, saya pikir mungkin Mbak Imah kali
Udah, ya saya tidur lah bang seperti biasa. Pagi-pagi saya bangun lagi. Nah istri saya juga sama masuk pagi karena dia udah tukeran shift. Itu posisinya ternyata Mbak Ima itu baru pulang. Mbak Ima itu kalau nggak salah, mohon maaf ya, dia ART bang. Oke. Dia baru pulang. Ya kan saya jadi bingung nih. Karena saya nggak deket gitu kan, istri saya ngomong, udah baru pulang, bahasa dia gitu kan. Kalau saya manggilnya Mbak Ima. Iya, tante baru pulang gitu kan. Kan saya bengong dong di situ. Berarti saya waktu itu nyeletuk doang sih. Saya nyeletuk. Berarti ini di rumah nggak ada orang, Mbak Ima? Nggak ada mas, gitu. Ini saya baru pulang, gitu kan, bahasa dia gitu. Ya udah, karena saya mau berangkat kerja kan bang. Ya udahlah, maksudnya emang kenapa ya? Udah, maksudnya bini saya yang nganterin anak saya gitu, saya langsung berangkat kerja aja gitu bang. Aktivitas seperti biasa, kerja. Pas pulang, itu tumben tuh bang, saya pulang itu kalau nggak salah habis Isya bang. Karena saya waktu itu nongkrong dulu kan, saya nongkrong, saya pulang habis Isya. Kan biasa kita kalau karyawan itu ada namanya daftar kunjungan harian gitu bang. Oke. Ada daftar kunjungan harian. Kalau saya sih positif, istri saya belum pulang, paling di rumah mertua gitu kan. Nah, daftar kunjungan, dan saya malam itu posisi saya mau ngisi daftar kunjungan harian bang. Setelah saya bersih-bersih, sambil saya ngisi nih bang, saya ngisi seperti biasa. Nah itu saya denger tuh bang, suara perempuan nangis gitu kan. Saya mau berani gitu, saya bilang, apaan sih lu gitu kan. Saya nulis karena itu banyak laporannya itu. Terus apaan sih gitu kan. Saya sampai, maksudnya saya coba mau beraniin diri gitu bang, saya coba mau lawan, tapi itu dia nggak berhenti bang, malah semakin saya gituin dia nangisnya semakin kenceng. Jujur aja bang, itu saya tinggal sih buru-buru kunci pintu, saya ke rumah mertua tuh bang hari itu. Pada saat itu saya sengaja bang nggak cerita dulu ke bini karena takutnya ntar dia nggak mau pulang. Udah, saya juga lama juga di rumah mertua. Kita ngobrol gimana di sono. Ya kita nggak mau cerita lah, maksudnya nggak mau cerita yang lain-lain bang. Kita cuma fokus cerita anak gitu. Kalau anak kecil mah wajar katanya begitu kan. Banyak yang demen dah, kalau makhluk halus banyak yang demen katanya begitu. Kalau anak kecil katanya masih amis, apa namanya bang, istilahnya kayak gitu. Udah akhirnya kita putusin pulang bareng. Itu kita sampai rumah, kita lama juga sih di situ. Lama juga karena kita sempat makan juga di rumah mertua. Kita pulang, nidurin anak. Nah itu saya ngobrol tuh bang, Bun, ini jujur aja tadi saya lagi nulis DKHC. DKHC itu laporan bang, daftar kunjungan harian. Saya lagi nulis DKHC, suara cewek nangis bun. Yang bener ya? Iya, suaranya kenceng. Saya lawan, dia makin kenceng, gitu kan. Terus, ya di situ istri udah mulai agak-agak gimana gitu, karena kan pada saat awal-awal kontrak itu dia udah ngerasain ada yang bilang itu kan, kamu capek ya, kasihan gitu. Padahal bukan saya yang ngomong kan gitu. Yaudahlah, kita coba perbanyak ibadah aja dulu bang. Saya coba yang tadinya saya jarang sholat, saya jadi sering sholat bang, karena saking takutnya begitu. Udah begitu udah berjalan seperti biasanya. Bini saya seperti aktivitas biasa, besok pagi dia kerja. Nah, saya juga kerja gitu kan. Malamnya kita pulang nih. Biasa bang, aktivitasnya tuh jemput anak dulu gitu kan, pulang kerja. Tapi kalau saya, jeleknya saya nih, kalau saya pulang, saya nggak jemput anak, biarin istri yang jemput gitu bang. Gitu. Jadi saya kadang kalau pulang emang di rumah sendiri bang. Saya pulang sendiri. Pada saat itu memang saya sadar banget bang, itu
itu baru sekitar jam itu kayaknya belum azan Isya bang, belum azan Isya kejadian itu. Karena saya balik itu maghrib gitu kan. Nah itu suara bang, saya dengar suara tuh, suara orang nyuci bang, nyuci yang digosok gitu bang, serot 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 serot. Saya sebenarnya udah mikir bang, ya apalagi sih ini itu. Cuma karena saya penasaran, saya coba mau lihat. Saya coba nih bang, saya samperin. Dan itu air busa itu ngalir bang. Ngalir itu benar-benar saya ngelihat. Itu ngalir air busa. Karena saya penasaran bang, saya nggak tahu apa bener ada orang nggak. Karena kan emang saya sendiri gitu, saya buka pintu sendiri gitu kan. Saya penasaran, saya buka bang. Iya, saya nggak ada pikiran lain, udah saya mau pura-pura tenang tapi saya ketakutan gitu karena kosong gitu dan air itu ngalir gitu kan. Kok makin lama tuh saya berpikir ini kenapa sih nggak sudah gitu kan, dia maksudnya apa sih gitu, kayak mau nunjukin mulu gitu, kayak gangguin mulu gitu. Jadi saya cabut tuh bang, saya buru-buru keluar dan itu mungkin saya lupa kunci tuh. Karena itu emang saya takut, saya lupa kunci, saya ke rumah mertua dan ternyata istri saya belum pulang kan. Biasa saya nungguin istri saya dulu balik. Setelah istri saya balik nih bang. Tapi saya belum cerita ke istri kejadian itu. Istri saya bersih-bersih karena kan saya udah duluan gitu kan. Karena saya nggak bisa tidur bang, saya putusin nonton TV nih. Cuma memang volumenya kecil kan karena udah malam kan, udah sekitar jam 2-an gitu. Nah, saya dengar itu suara orang bikin minum bang. Dan memang kenapa saya tahu itu ibu-ibu, karena ada suara kayak ibu-ibu, apa namanya sih itu istilahnya bang, gendeng gitu bang, kayak marah gitu bang. Nah di situ juga saya dengar ada suara anak kecil nangis. Nah saya mau berpikirnya pada saat itu ya wajar lah bang, mungkin itu anaknya lagi minta bikinin susu gitu kan, dibikinin lah sama ibunya, kelinting begitu kan, sambil nangis gitu kan, anaknya nangis, ibunya juga sambil ngoceh-ngoceh lah bang. Cuman suaranya juga nggak begitu jelas kan ngocehnya apa, cuman suara itu tuh jelas banget di kuping saya gitu karena ada di depan pintu saya kan. Setelah itu bunyi nih gini bang, prang gitu. Nah di situ ibu-ibu itu marah bang. Kalau saya pikirannya, wah nih anak nyenggol inian nih, udah dibikinin susu, pecah kali apa gelasnya. Ibunya marah bang, sambil marah-marah lah. Cuma memang nggak jelas kan suaranya, pokoknya kayak ibu-ibu marah, wah. Terus si anak itu nangisnya makin kenceng gitu. Ya jadi pikiran saya kan, anaknya minta bikinin susu, terus kesenggol pecah, ibunya marah gitu bang. Ya udah saya anggap sih, ya udahlah. Akhirnya saya juga nggak terlalu mikirin itu, karena saya pikir itu tetangga saya kan, karena memang tetangga saya ada yang anak kecil gitu kan. Akhirnya udah saya putusin, udah sekitar mungkin sekitar jam 2:30 atau jam 2:30-an itu untuk istirahat bang. Saya matiin TV, saya istirahat nih seperti biasa, bangun pagi. Cuma saya belum cerita tuh bang sama istri. Seperti biasa istri kerja, nganterin anak dulu, nitipin anak ke mertua. Saya juga seperti biasa bang, karena posisi di sana tetangga juga kadang pagi juga belum ada yang kebangun gitu bang. Saya juga nggak nanya-nanya juga kan. Udah saya pergi, saya aktivitas seperti biasa nih. Saya kerja. Setelah itu ada momen ketika saya libur bang. Itu mungkin 2 hari setelah kejadian itu ada momen saya libur. Pagi-pagi itu lagi ngajak main anak kecil gitu kan, dan kebetulan saya juga nggak ngeh bang sama pintu yang di depan saya itu, saya nggak ngeh. Dan ini saya tahu 1, 2, 3, 4 dan itu ada anak kecil gitu kan. Cuman saya nggak ngeh sama pintu yang ini gitu. Sambil ngobrol-ngobrol, saya ngomong nih sama mbaknya, ada mbaknya yang punya anak kecil-kecil. Waktu kemarin malam ini ya, masnya minta susu kali ya mbak? Nangis gitu, jatuhin gelas ya? Hah? Enggak om, saya tuh udah agak curiga kan. Istri saya juga nanya, kenapa ya? Saya masih nggak ladenin, saya masih penasaran nih bang. Mbak, waktu kemarin malam memang mbak nggak bikinin susu anak-anak?
Enggak. Saya, ya kenapa sih bini saya masih penasaran? Tadi dulu Bun. Mbak, akhirnya saya berani, tadinya saya nggak pengen nanya tuh. Cuma karena saya penasaran banget, karena suara itu jelas banget. Saya coba tanya mbaknya, Mbak, maaf saya mau tanya, itu yang ngontrak di situ siapa sih? Baru ya? Saya gituin. Terus dia bilang, nggak ada om, di situ kosong. Nah di situ kan saya langsung teng. Buset, yang saya dengar siapa? Dan setahu saya di situ kosong. Nah yang di keduanya itu Pak D dan orang jarang pulang juga. Nah yang ketiganya ada Mas yang tukang kaca sama yang supir. Tapi di pojok anaknya kecil-kecil memang. Kenapa om? Gitu kan? Saya dengar mbak, ini begini-begini. Nah dia sendiri bilang, oh yang di pojok ya. Baru ada momen untuk ngobrol tuh bang. Yang pojok mah emang sering kejadian gitu, maksudnya ada suara apa, ntar orang nangis, gitu kan. Terus saya berpikir, berarti kok dia tahu tapi kok kayak nggak takut gitu, terus masih tinggal di situ karena saya posisi di situ aja, dia masih di situ gitu bang. Pernah saya tanya alasannya. Karena itu kontrakan paling murah gitu bang. Tapi kan kalau kita nggak nyaman juga kita punya anak kecil buat apa? Nah setelah itu kita coba nih bang. Saya coba ngomongin sama bini. Dan itu ngomongnya nggak di kontrakan, tapi di rumah mertua. Saya ngobrol, kayaknya kita harus pindah gitu kan nih. Maksudnya kayaknya situasinya nggak bagus gitu kan. Kita begini terus gitu kan. Yaudah ya, nanti sambil cari-cari lagi kita coba aja, bismillah aja, kita pertahanin dulu, kita coba dulu. Yaudah. Nah, waktu itu saya pulang kerja nih bang, pulang kerja kebetulan istri itu masuk pagi kan. Saya telepon istri saya bilang jangan balik dulu ke kontrakan, ke rumah Umi dulu. Umi itu mertua bang. Oh ya, kenapa ya tumben? Gak apa-apa, kita ngobrol dulu gitu kan. Ya udah, saya pulang kerja, saya ke rumah mertua nih bang. Sekalian kan biasa jemput anak gitu. Saya belum balik juga, saya ngobrol nih. Emang di situ juga ada mertua juga kan. Kalau bahasa almarhum mertua mah, yaudah sih kalau emang di situ mau banyak setannya mah udah pindah, ngapain lu paksain, lu kasihan punya bocah kecil kan gitu. Ya udah, saya juga akhirnya saya bilang, Bun kayaknya emang kita harus cari tempat yang lain nih, kayak nggak bagus juga ini karena udah banyak banget gangguan kan. Ya udah ya gitu, nanti kita coba cari-cari deh katakan gitu. Ya udah lu cari dah kata mertua gitu kan. Ya udah Mi, ntar saya cari gitu. Udah setelah itu karena emang juga kita juga sama-sama baru pulang kerja, ya biasalah kan kita juga jarang makan di rumah mertua kan, udah berapa minggu ini gitu kan. Berapa bulan lah. Terus kita makan dulu, jadi kita balik nih kontrakan sama bini kan. Balik kontrakan, biasa bini saya tidurin anak dulu. Udah kita bersih-bersih dulu. Bini saya nonton TV, saya ngerokok dulu nih di luar, kan? Saya saya ngerokok sambil saya ngeliatin gitu kan, kanan, gitu kan. Nih, saya sempet sih berpikir bang, maksudnya, ini apa saya doang gitu kan? Apa yang lain juga diganggu? Apa gimana sih gitu? Apa karena kalau bicara punya anak kecil, yang lain juga punya anak kecil ada gitu. Kenapa saya ngerasa nggak nyaman banget gitu kan? Rokok. Nah, terus bini saya bilang itu kalau nggak salah itu sekitar jam 10-an bang, 10. Udah ya, udah malam, masuk. Ya udah masuk. Pas masuk, saya tidur dulu di dalam nih, di dalam sampai udah kayak apa ngempok-ngempok anak nih sampai bini saya tidur. Saya baru pindah ke depan bang. Saya pindah ke depan, terus memang pada saat saya pindah ke depan itu, saya ngedenger kayak suara
ember itu jatuh gitu bang, prak gitu kan. Saya lihat apaan sih, saya penasaran, saya ke kamar mandi. Dan jelas-jelas di kamar mandi itu kita cuma punya satu ember gede dan itu keisi air bang. Sekarang gimana bisa bunyi ember itu pecah sedangkan ini ada airnya gitu kan. Ya udahlah, kira saya coba paksain itu bang tidur. Nggak bisa juga bang, nggak bisa juga tidur saya. Saya juga nggak nyaman lah, saya juga ngerasa nggak nyaman bang. Ini tapi kalau ya mungkin kalau bini saya mah bisa tidur pules aja karena dia ngerasa juga ada suaminya yang jaga gitu kan bang, karena ada saya gitu. Ya kalau saya tetap kayak orang yang was-was gitu kan. Saya ngeliatin lagi ke lorong gitu kan, kayak yang namanya sekat 3 itu kan kita ngeliatin gitu kan, itu yang tembus wastafel terus kamar mandi gitu bang. Saya lihat lagi sambil ya begitu aja bang, bengang-bengong. Terus saya coba main PS gitu, saya coba ngidupin main PS. Lama-lama yang ngantuk juga saya beresin, saya matiin, saya tidur itu juga sebenarnya beberapa kali tidur malam itu bang, itu baru bisa tidur itu setelah azan subuh bang. Jadi setelah azan subuh itu nggak tahu kenapa kayaknya hati itu kayak ngerasa udah tenang gitu. Saya juga nggak tahu kenapa kalau sebelum azan subuh saya ngerasa itu kayak ketakutan gitu bang, kayak ketakutan mau datang mau apa gitu. Seperti biasa saya anterin anak lagi pagi-pagi bangun, istri saya juga masuk pagi juga. Saya anterin dulu anak ke mertua nih bang, anterin anak ke mertua. Saya kerja, istri saya kerja. Sebalik waktu itu, kalau nggak salah itu Sabtu bang. Kenapa? Karena saya ingat saya pulangnya setengah hari bang. Itu saya balik, itu kalau dari kantor itu sekitar jam 1. Kalau istri saya kan masuk pagi, tetap dia mah bang, pulangnya sore bang. Saya balik. Saya balik duluan lagi nih bang, cuma memang saya nggak ke tempat mertua. Saya balik duluan, itu sekitar jam 1, sampai rumah itu jam 1:30-an lah, 1:30. Biasa saya istirahat, saya beraniin diri aja gitu bang. Saya beraniin diri, sebenarnya saya juga udah takut gitu, udah nggak nyaman. Tapi karena saya juga kurang tidur kan, saya ngantuk banget. Saya paksain deh tuh tidur. Nah itu sekitar habis maghrib lah, karena maghrib lah, pas banget itu istri saya pulang. Karena saya dibangunin kan, katanya maghrib jangan tidur, itu kan nggak boleh. Ya udah, saya kebangun. Kamu tidur dari jam berapa? Saya bilang dari jam 1:30 lah, belum sempat mandi belum apa, emang kepala saya sakit kan. Kejadian demi kejadian ngerasain mulu kayak gitu. Udah gitu, ya udah, istri saya seperti biasa bang, aktivitas dulu, dia tidurin anak, ya kan, dia mandi dulu. Nah saya juga habis istri saya mandi nih bang. Mungkin waktu itu istri saya kecapean banget kali ya bang, dia capean banget. Nah saya kan lagi-lagi tuh bang, karena saya udah tidur duluan kan, jadi saya nggak bisa tidur lagi karena saya siangnya itu udah tidur. Nah waktu itu padahal kita udah rencana tuh bang, waktu itu udah rencana mau pindah kan, mau pindah. Nah di situ saya ngelihat ada, pas saya nengok begini kan di lorong itu ada sosok berdiri nih bang, cewek. Cuma emang nggak pakai baju putih kayak orang-orang gitu bang. Maksudnya kalau kayak yang lain kan pakai baju putih, ini rambutnya panjang, ini enggak. Itu sosok orang berdiri pakai kaos gitu kan, saya ingat banget pakai kaos. Itu rambutnya sekitar nggak panjang tapi kayak nyentuh bahu gitu bang. Dia madepnya sana kan. Saya sebenarnya tuh, jujur ya bang, saya saya takut banget ini kan. Saya perhatiin lagi, saya tegesin. Saya di situ ngomong bang, jujur saya ngomong, udah apa, jangan ganggu saya terus gitu, jangan ganggu keluarga kecil saya gitu. Sampai saya berpikir kalau mau ganggu yang lain kek. Emang kita salah apa sih gitu? Kenapa sih kita diginiin terus gitu kan? Emang kita ngapain gitu? Dan dia tetap berdiri bang. Dan itu jelas banget kayak orang gitu bang. Maksudnya kayak perempuan berdiri tapi madep sana gitu. Karena
Dia emang pakai celana pendek, cuma berdiri aja gitu bang, madep sana. Saya sebenarnya agak-agak gimana ya bang, udah takut, pengen saya deketin ya saya takut gitu kan. Saya berharap begini bang, saya berharap ketika saya meleng begini, saya ngelihat lagi dia udah nggak ada, biar kayak di TV-TV gitu bang. Dan ternyata saya udah coba begini, saya coba lihat lagi, dia masih ada. Saya udah, itu benar-benar udah ketakutan luar biasa, kayak mau jalan ya saya lemes gitu kan. Dan di situ kan kalau saya begini lagi bang, karena ini kita petaknya begitu, dan itu saya kelihatan loh bang, istri saya itu tidur gitu loh. Jadi istri saya tidur di sebelah sana bang. Jadi kalau lorong gitu kan bang, jadi kan kotak petak-petak begini. Nah di sini kasur besar kan yang nomor 1, dan kelihatan istri saya itu tidur gitu loh. Dan ini siapa? Berdiri aja. Akhirnya saya coba paksain, cuman saya udah nggak mau ngeliat lagi bang. Saya udah nggak mau ngeliat lagi. Cuman emang ketakutannya udah luar biasa. Nah kembali lagi bang, setelah azan subuh, itu saya baru bisa merem bang. Saya baru bisa merem. Pagi-pagi itu ya udah seperti biasa. Karena bini saya itu kan kalau weekend kadang masuk ya bang. Kalau SPG itu kan kadang masuk ya. Dan kadang dia biasanya lebih banyak libur itu di hari biasa gitu. Kalau weekend malah dia masuk gitu. Cuma udah kira kita saya kebetulan waktu itu kalau nggak salah libur, saya temenin anak saya di rumah mertua. Dan waktu itu bini saya nggak mau bawa motor sendiri, jadi saya anterin. Jadi saya jemput waktu itu, saya anterin. Udah saya ke rumah mertua. Di situ ya saya ngobrol sama mertua bang. Kayaknya ini mah parah Mi gitu, saya bilang. Ya saya nggak mau ngelanjutin dah di sini. Udah dibilangin juga pindah. Iya. Ya kita juga sebenarnya udah emang pengen pindah bang. Cuma kan sambil nyari-nyari gitu kan, harus mindahin barang lagi, kita ribet lagi gitu. Orang kontrak juga sayang gitu, baru beberapa bulan, belum ada 3 bulan gitu bang. Terus juga kita ngerasa pada saat itu tuh kayak kita tuh baru bayar bang. Baru bayar, kalau pindah itu sayang banget duitnya kan. Gitu, udah sore, saya pamit dulu buat jemput istri bang. Jemput istri, ya biasa lah bang, ajak anak pulang tidurin anak. Kalau anak sih udah nggak, itu kalau anak untuk nangis itu sekali itu doang bang di situ. Udah nggak nangis lagi, cuma memang kejadian yang lain malah terus gitu bang. Karena kita juga udah yakin, kita udah sama bini, udah bismillah kita cari tempat yang lain, ya udah gitu kan. Nah, kita pulang seperti biasa, ya saya bersih-bersih, bini saya bersih-bersih. Waktu itu saya udah mules banget gitu ya bang. Saya juga mau sekalian mau bersih-bersih. Bini saya udah tidur, tapi tidur ya sebelum mandi itu ya saya sempat pup dulu bang. Saya sambil pup, cuma emang perasaan saya udah nggak enak di situ, udah nggak enak. Cuma saya masih biasa aja gitu kan, sambil ngerokok gitu kan. Udah biasa aja. Cuma ini lama-lama kok nggak enak gitu kan, karena emang di atas itu fiber bang. Jadi di genteng itu, di atas itu fiber, emang sengaja dikasih fiber yang bening gitu bang, buat kalau siang itu biar terang gitu kan. Saya memang nggak berani ngelihat ke atas itu, kalau nggak salah sekitar jam 11-an bang. Malam ya? Malam. Tapi saya penasaran bang, ini mau lihat apa enggak, tapi emang saya udah curiga gitu bang. Ini udah curiga nih saya nih, ini kayaknya ada yang nggak beres nih di atas. Emang perasaan udah nggak enak banget. Akhirnya saya berani nih bang, saya ngedangak begini. Itu bener-bener dia emang bener-bener mukanya ngadep saya bang. Itu tuh kayak nenek-nenek bang, kayak nenek-nenek, rambutnya putih nih, ya kan. Dan emang mukanya juga putih bang. Itu bener-bener, dia bener-bener ngadep saya bang. Kita tuh bener-bener berhadapan gitu. Ketika saya ngedangak begini, dan dia juga ngeliatin saya kayak gitu. Itu bang, ya maaf aja bang. Itu saya nggak pakai celana, nggak pakai baju, belum cebok, belum apa. Itu saya kabur bang.
Itu sampai bini saya itu kebangun, Bang. Kenapa ya? Karena saya langsung blok begitu. Emang bener-bener, wah ini emang. Jadi di situ tuh, ya udah, maksudnya udah nggak bisa ini mah. Saya bilang ajak anak, ayo kita naik motor, Bang. Itu malam itu juga sekitar jam hampir jam 12-an lah, Bang. Karena waktu itu kalau nggak salah itu ada kita sempat lihat jam juga kan pas lewat, karena jam itu besar di rumah itu kita buru-buru, Bang. Udah nggak pakai berpikir panjang lagi, saya udah bilang bini, udah buruan ganti baju aja seadanya. Udah pas sampai kita jalan nih, Bang, malam-malam, namanya bocah kecil ya, Bang, bocah masih piyik begitu kan. Udah kita paksain karena emang kondisinya juga. Dan di situ juga bini, kamu ngeliat apa sih ya? Kamu ngeliat apa? Kamu kenapa? Kan karena dari awal yang saya kabur itu saya ngeliat itu belum jelas lah. Saya juga udah muka ketakutan itu. Itu pas jalan, orang mertua gedor-gedor nih, Bang, malam-malam. Udah tengah malam itu, sampai jam berapa? Jam 12:30. Ngapa lu? Begitu kan? Ya saya langsung deh, Bang, lanjut ke kamar mandi dulu. Lanjutin yang tadi tuh belum kelar. Ya kan, saya bersih-bersih dulu, saya sekalian mandi dulu gitu kan. Udah gitu. Udah, saya udah bersih karena emang juga masih ada sih beberapa pakaian saya di sana gitu kan, Bang, di rumah mertua. Ya akhirnya kita ngobrol sama mertua tuh malam. Kayaknya memang kita harus cari tempat yang baru gitu. Ini emang tempat lama-lama juga nggak nyaman, kasihan juga. Itu sayanya pribadi, biar cowok juga saya nggak nyaman, istri saya juga nggak nyaman gitu. Itu bener-bener kalau orang kan biasanya juga cuma suara, Bang, cuma suara. Ini saya ditampakin orang berdiri gitu, saya ditampakin nenek-nenek gitu kan. Belum suara-suara yang sebenarnya rumah itu kosong dan saya dengar jelas gitu loh, Bang. Besoknya nih, Bang, akhirnya kita udah putusin lah ya sama istri, udahlah kita mau pindah aja gitu. Ya udah, kita juga kalau nggak salah waktu itu juga istri nggak masuk, saya nggak masuk untuk nyempetin untuk packing nih, Bang, packing barang-barang. Tapi sebelum itu saya ngomong dulu nih sama yang punya kontrakan. Saya bilang, saya minta maaf, saya mau pindah, saya bilang gitu. Loh kenapa, kan belum habis gitu kan. Malah sempet uangnya dibalikin separuh, Bang. Karena emang kita belum manjang lagi kan waktu itu, maksudnya belum manjang sebulan lagi karena juga belum sampai 3 bulan gitu kan. Karena kita juga nggak kuat. Kita udah packing, kita udah telepon ini, Bang, telepon mobil bak dah buat ngangkutin barang, Bang. Itu kan karena udah di packing, jadi akhirnya ya udah mobil barang datang, kita udah barang mah udah siap nih, Bang. Nah di situ Mbak Ima nanya, Om jadi pindah atau gitu. Iya Mbak Ima gitu kan. Saya akhirnya penasaran dong gitu kan. Sebenarnya ada apa sih Mbak Ima sama yang di depan ini. Nah karena dia orang lama nih, Bang, dan saya juga nggak tahu kenapa dia sendirian itu berani gitu. Saya aja yang berdua sama bini sama anaknya takut gitu. Nah jadi gini, Om, ini dulunya tempat kuburan massal. Pada zaman dulu saat penjajahan Jepang. Jadi banyak orang yang dibakar, terus jasadnya dikuburin di situ, Bang. Menurut cerita Mbak Ima sih kayak gitu. Jadi itu ceritanya masih ada satu keluarga arwahnya yang masih gentayangan, Bang, yang masih suka ganggu yang di sekitar situ, apalagi penghuni kontrakan. Sampai portal tuh, Bang, portal yang menghubungkan ke bawah ke klaster. Nah dia sering berdiri di situ, sering ganggu orang juga. Oh begitu ya Mbak Ima ceritanya. Ya udahlah, akhirnya saya pikir ya sudah, mau kita bertahan juga mau ngapain, kita juga nggak nyaman kan. Akhirnya kita memang pada saat itu memang sudah rapi nih, Bang. Bini saya juga bilang udah pamitan gitu kan. Udah supir juga mobil box juga udah tantin aja kan. Udah akhirnya kita pamitan semua sama tetangga, kita pindah nih, Bang, tempat yang baru gitu, Bang. Biasalah, Bang, kalau orang pindahan gitu kan. Pindahan belum lama juga kita pindahan. Saya pikir
masalah saya berhenti di situ nih Bang. Ternyata saya dapat musibah lagi. Apa tuh? Anak saya yang waktu saya cerita nangis nggak berhenti itu meninggal Bang. Itu. Kenapa itu? Sakit Bang. Saya juga udah. Kenapa? Iya. Sedih. Iya. Jadi saya pikir setelah perjalanan saya dari rumah mertua, terus saya ke tempat kontrakan yang baru, sampai saya menerima kejadian-kejadian kayak gitu, saya pikir sudah berhenti sampai situ gitu Bang. Setelah saya pindah kontrakan, ternyata musibah nggak berhenti sampai situ Bang. Jadi anak saya itu sakit, muntaber Bang. Muntaber itu kejadiannya cepat banget. Padahal itu kita baru pindah loh Bang dari situ. Itu malam Sabtu kita bawa, malam Minggunya dia meninggal Bang. Oke Bang. Itu, Bang. Minum dulu Bang. Mas, Bang. Bang nih mau tanya, itu usia berapa meninggalnya waktu itu? Pada saat itu udah 1 tahun 5 bulan ya Bang. 1 tahun 5 bulan. Nih mohon maaf sebelumnya saya turut berduka ya. Ya Bang. Nah penasaran nih, kan Abang tadi cerita yang digangguin tuh Abang terus ya. Istri gimana? Digangguin nggak? Ya istri waktu itu pernah juga sih, pernah paling yang panggil, kamu capek ya gitu kan. Itu kasian. Aja kan, cuma sekali itu? Iya, tapi yang paling sering ngelihatnya saya gitu. Karena istri kalau ada saya pules banget Bang. Jadi gitu. Istri cuma sekali diganggu, nggak pernah digangguin lagi? Nggak pernah sih selama di situ. Kalau yang telak-telak dia yang jelas-jelas dia denger itu, ya itu yang dia baru pulang itu sama-sama saya juga, terus dia bilang dia denger banget yang, aduh kasihan, kamu capek ya gitu. Dipikirnya saya. Suaranya suara Abang? Suara saya. Enggak suara orang Jepang gitu? Enggak. Kasihan nek. Enggak. Nah, biasanya nih di keluarga Abang atau di keluarga istri itu kalau pindahan ada pengajian atau syukuran nggak? Itu waktu itu dilakuin nggak? Nah, itu kayaknya kesalahan saya Bang waktu itu. Kesalahan saya. Kayaknya kita nggak sempet Bang. Kayaknya waktu itu, dan kebetulan saya inget banget, kayaknya nggak. Nah, pas yang dikontrakan baru itu Bang, yang habis itu saya ngontrak, yang akhirnya saya mutusin pindah karena gangguan, dan itu sempet syukuran Bang, karena takut kejadian kayak sebelumnya. Oh, jadi gitu. Pindah ke kontrakan baru syukuran. Betul. Yang di situ enggak. Enggak. Jadi cuman ibadah biasa aja. Iya. Tapi biasanya Abang suka adain syukuran atau pengajian kayak gitu? Iya. Enggak itu sih enggak juga. Setelah kejadian baru gitu. Setelah kejadian. Mungkin memang salahnya pada saat itu enggak ada syukuran juga sih Bang. Soalnya kita langsung bersih-bersih, kita langsung nempatin, kita ibadah biasa aja gitu Bang. Nah, gitu. Abang sempat kepikiran nggak? Biasanya nih kalau yang dapat gangguan goib seperti itu kan kadang minta bantuan orang pintar atau ustadz atau kiai buat ngebersihin tempat kontrakannya. Pernah nggak sempat kepikiran kayak gitu? Atau ada yang nawarin nggak? Ada yang nyaranin nggak seperti itu? Nggak ada sih Bang, nggak ada. Cuma emang kalau dari mertua paling banyakin ibadah aja sih. Tapi nyatanya juga masih tetap diganggu juga gitu. Kita nggak nyalain ibadahnya sih, enggak. Cuma emang mungkin sayanya kurang usuh kali Bang. Mungkin ya mungkin apa pada saat pindahan pertamanya kita salah, nggak ada selamatan atau apa gitu Bang. Nah sama yang punya kosan sempat klarifikasi nggak gitu atau nanya nih, Pak ini dulunya tempat apa nih? Pernah nggak nanya? Nggak pernah sih, karena yang punya kan itu ya, maksudnya kita juga nggak terlalu dekat juga dan orangnya terlalu serius juga gitu. Maksudnya orangnya agak kaku juga sih, takutnya dia tersinggung gitu nanti, takut nggak ada yang mau ngontrak lagi atau bagaimana gitu kan. Tapi itu udah cukup sih, karena pada saat itu kebetulan kan yang ngalamin juga mungkin bukan saya Bang, bukan saya aja,
Tapi saya juga nggak tahu kenapa mereka masih tetap bertahan di situ gitu sih. Nah, yang Mbak Imah, Ibu Imah, Mbak Imah gitu ya, itu dia cerita nggak dia pernah digangguin apa aja di situ? Pernah. Dia bilang dia kan bikin teh manis bang, bikin teh manis. Nah dia sholat tuh bang, padahal dia sholat. Itu pernah dia cerita itu. Dia sholat, tapi namanya sholat kan nggak ngelirik ke sini, nggak ngelirik ke sana kan bang. Tapi terdengar jelas banget kalau tehnya itu diaduk bang, kerinting, 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 begitu bang. Sebelumnya nih kontrakan ini tuh kosong berapa lama sebelum abang masuk? Tahu nggak? Nah kalau itu saya nggak nanya-nanya bang. Cuman yang saya tahu itu bangunan baru yang saya tempatin. Jadi waktu itu cuman di depannya aja tuh yang 4 pintu yang agak kecil. Mungkin dia perluas kali bang, beli tanah lagi. Itu mungkin. Bisa karena waktu itu karena bangunan baru kan biasanya kan lebih bagus gitu kan. Oke. Itu sih. Bang Adit, terakhir nih. Iya bang. Kan itu 3 pintu ya? Iya bang. Satu pintu pertama Mbak Imah, yang tengah Bang Adit, yang ketiga kan siapa tuh? Itu suka ketemu nggak? Pernah tanya nggak? Dia diganggu juga nggak? Nah posisinya dia sama kayak saya bang, cuma pulangnya lebih malam. Karena setahu saya ya, mohon maaf ini istrinya tuh jaga butik baju gitu bang. Jadi dari buka sampai nutup gitu bang. Jadi setahu saya dia kalau berangkat pagi anaknya dititipin juga bang ke mertua. Nah pulangnya tuh malam sama suaminya juga. Jadi bener-bener jarang ngobrol juga. Kalau ketemu saya lo aja. Paling misalkan nih kalau kayak tengah malam dia keluar buka pintu, saya juga buka pintu gitu kan. Kan dempet-dempetan gitu bang, ngerokok bareng. Cuman sekedar itu aja. Paling misalkan kayak minjem obeng atau apa. Sekedar itu aja sih. Nggak pernah cerita apa-apa juga kita. Iya. Karena gitu. Benar katanya laki-laki nggak pernah bercerita. Iya. Benar karena tatapan kosong mewakili segalanya. Oke. Nah Sobat Buntu nih, buat kalian yang lagi mau ngontrak atau punya rencana untuk pindah ke kontrakan, sebaiknya dipastikan dulu nih asal-usul si kontrakan ini seperti apa dulunya. Dan jika sudah masuk nih, jangan lupa buat bikin pengajian kecil-kecilan supaya nanti kedepannya lebih tenang. Dan buat kalian nih yang punya pengalaman yang sama seperti Bang Adit diganggu dalam kontrakan, silahkan isi komentar. Bang Adit, siap. Bang. Terima kasih nih udah cerita tentang pengalaman di kontrakan. Tapi sekarang ngontrak lagi berarti? Ngontrak lagi. Ngontrak lagi, nggak kapok? Doain aja biar bisa beli rumah. Amin. Jadi udah nggak mau tinggal sama mertua? Iya. Walaupun apapun yang terjadi, tetap ngontrak lagi? Udah, ya kepalang tanggung gitu. Emang juga mau daripada kita tinggal sama mertua gitu kan, lebih baik ya kontrak aja. Gitu. Tapi sekarang aman nih? Ya aman sih, tapi nggak terlalu ekstrim banget sih kayak yang di kontrakan sebelumnya. Masih diganggu? Ya paling itu mah cuma kayak suara-suara berisik dari atas, terus kayak misalkan suara apa kayak orang naik kuda gitu kayak delman ting ting dung ting ting dung ting itu doang. Cuma nggak tahu kenapa hawa takutnya itu tuh kayak nggak kayak yang waktu itu gitu bang. Biasa aja. Ya, tapi udah ditanyain belum sama yang punya kontrakan atau sebelah-sebelahnya, sama nggak diganggu juga? Sama sering-sering denger kayak gitu. Cuma kan kalau itu memang sejarahnya itu dulu yang kita tempatin sekarang itu bekas rawa bang. Bekas rawa sawah gede gitu bang. Yang kita tempatin sekarang. Jadi bangunan juga lantainya itu kayak agak suka mendem gitu bang. Itu. Tapi jaraknya jauh nggak sama yang sebelumnya? Apa beda kota? Beda kota. Beda kota. Oke deh Bang Adit. Siap. Pokoknya selamat buat kontrakan barunya. Semoga betah walaupun diganggu sedikit-sedikit, dan mungkin nggak kejadian lagi BAB ngibrit lagi, nggak? Jangan lagi. Pokoknya salam buat istri sama mertua juga ya. Iya. Oke, buat Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Bang Adit pada saat dikontrakan. Dan buat kalian nih, pokoknya tetap tonton terus dan jangan pernah bosan video-videonya Jalan Buntu.